Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imtiaz dengan nomor induk mahasiswa 200606501016, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema yang berjudul Konsep Dasar Administrasi Perkantoran. Adapun 5 submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian administrasi perkantoran. Yang kedua, tujuan administrasi perkantoran. Yang ketiga, fungsi administrasi perkantoran. Yang keempat, sumber daya administrasi perkantoran. Dan yang kelima, prinsip administrasi perkantoran. Baiklah, langsung saja kita membahas submateri pertama, yaitu pengertian administrasi perkantoran. Administrasi adalah usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan perkantoran merupakan unit atau bagian organisasi yang terdiri dari ruang atau tempat, staf atau pengurus, peralatan, tempat kegiatan organisasi. Adapun tujuan dari administrasi perkantoran itu sendiri ada 4. Yang pertama itu membantu perusahaan memelihara persaingan. Yang kedua, membuat catatan dengan biaya minimal. Yang ketiga, memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat. Dan yang keempat, memberikan semua keterangan lengkap yang diperlukan perusahaan secara efisien. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi administrasi perkantoran. Yang pertama, pada fungsi administrasi perkantoran itu ada perencanaan atau planning, yaitu fungsi yang akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan, manajer harus memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing, yang dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Fungsi ini penting karena dapat membantu mewujudkan 5 hal utama dalam organisasi perkantoran, yakni struktur organisasi, deskripsi tugas setiap bidang atau bagian, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi, memperlihatkan antar tugas setiap unit organisasi, serta kekuatan sumber daya manusia dan material. Selanjutnya, fungsi commanding atau pengarahan, yang berhubungan dengan usaha pemberian bimbingan, saran, perintah, dan instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas, sehingga dapat dijalankan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang disepakati di awal. Yang terakhir, fungsi controlling atau pengawasan, yang diperlukan untuk menjaga agar manusia, kegiatan tidak melenceng serta efektivitas penggunaan sumber daya ada tidak menyimpang dari rencana semula dan tujuan organisasi dapat terwujud. Submateri selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya administrasi perkantoran. Sumber daya administrasi perkantoran terdiri atas 3. Yang pertama itu sumber daya manusia, yang meliputi pegawai kantor, yaitu para pegawai atau pejabat yang memiliki tugas untuk mengelola informasi. Yang kedua itu biaya kantor. Di dalam menjalankan pekerjaan kantor tentunya membutuhkan biaya baik untuk gaji, pembelian peralatan, atau biaya untuk kebutuhan lain. Yang ketiga itu material kantor. Material kantor ini dapat meliputi alat tulis kantor, perabot kantor, ruang kantor, mesin-mesin kantor, metode kantor, waktu khusus untuk pegawai kantor, dan pasar. Dan submateri terakhir yaitu prinsip administrasi perkantoran modern. Yang pertama itu manajer kantor. Manajer kantor itu adalah seorang eksekutif yang harus membuat rencana, menyusun organisasi, dan melakukan pengawasan terhadap sebagian besar pekerjaan kantor yang harus dilaksanakan, serta memimpin para pegawai dalam melaksanakan tugas mereka.
Yang kedua itu mesin dan perlengkapan, yang otomatis hendaknya dipergunakan apabila hasilnya ekonomis. Yang ketiga, tata ruang kantor harus direncanakan dengan ilmiah untuk menghindari gerakan yang tidak perlu, keterlambatan, dan kesukaran untuk menggapai pekerjaan atau bahan-bahan. Dan yang terakhir, kajian pengukuran kerja. Penyederhanaan kerja dan pengukuran kerja hendaknya diterapkan dalam pekerjaan kantor. Demikianlah pembahasan materi tentang konsep dasar administrasi perkantoran. Semoga dengan adanya pembahasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.